Assalamualaikum semuanya. Jadi, pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tentang konjungtivitis. Selamat menyaksikan semuanya. Apa itu konjungtivitis? Konjungtivitis menurut Abdurrauf pada 2016 adalah mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam atau sering disebut dengan konjungtivita mata. Selain mata merah, konjungtivitis dapat disertai rasa gatal pada mata dan mata berair. Adapun tujuan farmakoterapi dari konjungtivitis adalah yang pertama, mengurangi kemerahan pada mata, mengurangi nyeri akibat infeksi, dan mencegah penyebaran infeksi menurut Suryati pada 2017. Patofisiologi dari konjungtivitas yang pertama yaitu infeksi, di mana mata terkena paparan mikroorganisme mengakibatkan barier pada mata rusak. Untuk imun pertahanan mata yang tidak kuat mengakibatkan mikroorganisme melekat pada sel barier maupun pada sel lain, di mana mata mengeluarkan toksin dan terjadinya penyebaran bakteri sehingga terjadi denaturasi dari imun. Untuk patofisiologi yang kedua terjadi karena non-infeksi, di mana pasien yang hipersensitivitas mengalami paparan alergen yang melekat ke sel barier mata, sehingga terjadi respon imun, di mana mata menjadi merah, berair, dan bengkak. Menurut Azhari pada tahun 2013. Klasifikasi konjungtivitis dibagi menjadi dua, yang pertama konjungtivitis umum dan konjungtivitis berdasarkan waktu. Konjungtivitis umum yang pertama, konjungtivitis infeksius disebabkan oleh virus dan bakteri. Yang kedua, konjungtivitis non-infeksius disebabkan oleh alergi, reaksi toksik, dan inflamasi sekunder lainnya. Sedangkan konjungtivitis berdasarkan waktu yang pertama, konjungtivitis akut, gejala terjadi hingga 4 minggu. Yang kedua, konjungtivitis kronis self-limiting disease, penyakit yang dapat disembuhkan sendiri, pada kondisi tertentu dapat menimbulkan komplikasi okular dan ekstraokular apabila tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, konjungtivitis hiperakut menyebabkan kekeruhan kornea. Subjek atau tanda dan gejala dari konjungtivitis. Jadi kita bisa lihat pada gambar-gambar berikut. Gambar A dan B diakibatkan karena bakteri, sehingga terjadi pengeluaran puluren dan mikropuluren. Gambar C diakibatkan karena virus, sehingga keluar cairan encer. Dan gambar D diakibatkan oleh alergi, sehingga menyebabkan gatal kemerahan. Objek dari konjungtivitis yaitu pertama, pemeriksaan fisik, yaitu dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Yang kedua, yaitu pemeriksaan penunjang, yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis konjungtivitas viral, memiliki sensitivitas 89% dan spesifisitas 94% untuk adenovirus. Tes tersebut dapat mendeteksi virus penyebab konjungtivitis dan mencegah pemberian antibiotik yang tidak diperlukan. Adapun terapi dari farmakologi konjungtivitis yaitu pertama, untuk konjungtivitis akibat infeksi bakteri. Jika terjadi mukopurulen, obatnya yaitu ciprofloxacin. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA girase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Dan jika terjadi purulen, obatnya yaitu ceftriaxone. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri dengan menginhibisi sintesis dinding sel bakteri. Yang kedua, untuk konjungtivitis akibat infeksi virus, obatnya yaitu acyclovir topikal. Bekerja dengan cara menghambat pembentukan materi genetik virus sehingga mengganggu replikasinya. 3. Untuk konjungtivitis akibat alergi, obatnya yaitu ketorolac. Obat ini bekerja dengan cara menghambat produksi senyawa kimia yang bisa menyebabkan peradangan dan rasa nyeri.
Adapun terapi non-farmakologi yaitu yang pertama kompres air dingin. Kompres air dingin diberikan untuk mengurangi keluhan terutama pada pasien konjungtivitis alergi. Kompres air dingin dilakukan selama 5 menit pada daerah mata. Yang kedua yaitu irigasi mata. Irigasi mata dapat dilakukan untuk mengurangi sekret mata yang banyak. Yang ketiga yaitu air mata buatan. Air mata buatan dapat diberikan 4 kali per hari. Pemberian bertujuan untuk membantu mengurangi keluhan, melarutkan, serta membilas alergan dan mediator-mediator inflamasi yang ada pada permukaan mata. Algoritma konjungtivitis. Adapun algoritma sebagai berikut. Jika ada pasien yang datang dengan keluhan ciri-ciri konjungtivitis selama kurang lebih 4 minggu, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan bertanya, apakah ada nyeri atau tidak. Kalau tidak ada, berarti itu bukan konjungtivitis dan langsung dirujuk ke spesialis mata. Jika tidak terjadi nyeri, dilanjutkan ke fotofobia apakah sensitif atau tidak. Jika tidak, dilanjutkan apakah pandangannya kabur atau tidak. Jika ya, apakah pandangan kabur terus-menerus. Jika tidak ada, apakah terjadi pengeluaran kotoran mata. Jika iya, apakah hiperpurulen yang dimaksud konjungtivitas gonolokal dengan rekomendasi obat ceftriaxone. Yang kedua, kotoran mata disebabkan oleh konjungtivitas bakterial non-gonokokal yang ditandai dengan mukopurulen. Obat yang disarankan adalah ciprofloxacin. Untuk serosa, apakah dia disebabkan oleh gatal? Jika disebabkan oleh gatal dan disertai mata kering, tidak disertai dengan mata kering, disarankan obat aciclovir. Dan jika disertai mata kering, maka obat yang disarankan adalah acelastin. Gatal yang disebabkan dengan mata berair itu bukan termaksud dengan konjungtivitas, maka dilanjutkan ke rujuk ke spesialis mata. Obat konjungtivitis yang dikontraindikasikan pada ibu hamil yaitu yang pertama ciprofloxacin, olopatidin, trimethoprim, dan levofloxacin dengan kategori C yang mengatakan bahwa obat tersebut berisiko menyebabkan gangguan kehamilan. Dan yang terakhir yaitu doxycycline dengan kategori D yang mengatakan bahwa obat tersebut terbukti dapat menimbulkan risiko berbahaya pada janin. Sehingga obat yang direkomendasikan untuk ibu hamil yaitu asitromisin dengan dosis 1 gram per oral. Ciprofloxacin. Interaksi obat ciprofloxacin yaitu memiliki interaksi obat dengan teofilin, warfarin, antidiabetes, phenytoin, siklosporin, dan produk yang mengandung logam multivalen seperti antasida. Efek samping dari ciprofloxacin yaitu mual, muntah, ruam, diare, dan abnormalitas tes laboratorium fungsi hepar. Adapun interaksi obat dari ceftriaxone adalah peningkatan resiko terjadinya memar atau pendarahan jika digunakan bersama warfarin, peningkatan resiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan bersama antibiotik golongan aminoglikosida. Efek samping dari ceftriaxone yaitu munculnya tanda infeksi seperti demam, menggigil atau berkeringat, diare berdarah, sesak nafas, urin berwarna gelap atau merah muda, nyeri saat buang air kecil, nyeri punggung, penyakit kuning, dan kebingungan. Interaksi obat aciclovir yaitu peningkatan kadar aciclovir dalam darah jika digunakan dengan probenecid dan cimetridine. Peningkatan risiko terjadinya gangguan fungsi ginjal jika digunakan dengan ciklosporin, tacrolimus, dan bacitracin. Efek samping aciclovir yaitu meliputi gejala seperti malaise, reaksi hipersensitivitas, diare, mual, muntah, serta nyeri kepala. Efek samping berat seperti kerusakan ginjal beresiko lebih tinggi terjadi pada penggunaan aciclovir secara intravena. Interaksi obat ketorolac yaitu penggunaan ketorolac bersamaan dengan aspirin atau antikoagulan lain dapat meningkatkan risiko pendarahan saluran cerna. Efek sampingnya yaitu pusing, mual, sakit kepala, iritasi lambung, dan perforasi atau pendarahan pada saluran cerna. Interaksi
Fungsi obat asitromisin yaitu peningkatan resiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan obat antikoagulan oral seperti warfarin. Efek sampingnya yaitu diare, mual, dan nyeri abdomen. Monitoring obat yang memiliki efek samping pada ginjal dan hati. Yang pertama, hati-hati penggunaan gentamisin pada individu dengan gangguan fungsi ginjal dan perforasi. Kemudian yang kedua, peningkatan pemberian chloramphenicol kepada pasien yang menderita penyakit ginjal dan hati berat. Pada eritromisin, kontraindikasi untuk penderita gangguan fungsi hati, sedangkan hati-hati penggunaan ciprofloxacin pada pasien yang memiliki riwayat penyakit ginjal dan penyakit liver. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai konjungtivitis. Semoga kita dapat mengenal dan mengetahui cara penanganan konjungtivitis ya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya and see you.